Saya mau tanya dalam Ulangan 14 ayat 23, 22 dan 23. Seakan-akan kita boleh gunakan sendiri akan persepuluhan. Bagaimana penjelasannya? Saya akan bacakan pendeta dari Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Ayat yang ke-22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat yang ke-23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandumu, dari anggur dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Demikian Bapak Pendeta. Terima kasih. Jadi apa tujuannya perpuluhan itu? Mengapa persepuluhan itu diberikan? Kita baca dulu dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ayat 21 dan 24 saya baca. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi di sini Alkitab sangat jelas bahwa persepuluhan itu tujuannya adalah untuk orang-orang Lewi. Saya lagi menerangkan dalam konteks orang-orang Israel waktu itu. Saya tidak akan menerangkan lebih jauh tentang penerapannya sekarang, tapi apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini tentang persepuluhan pada zaman itu, yaitu untuk membantu atau untuk diberikan kepada orang-orang Lewi yang tidak mempunyai milik pusaka, tidak ada ladangnya, mereka tidak ada pendapatan atau penghasilan lain, mereka hanya makan dari persepuluhan yang diberikan oleh atau dikembalikan oleh umat-umat Tuhan, orang-orang Israel pada saat itu. Dan semuanya itu adalah untuk orang Lewi, tidak diganggu-gugat atau diberikan dengan maksud-maksud yang lainnya, hanya untuk orang Lewi. Sekarang pertanyaan ini sangat menarik, sebab di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat 22 dan ayat yang ke-23, di sana seakan-akan ini bukan untuk orang-orang Lewi, tetapi ini boleh dimakan atau digunakan oleh yang memberikannya. Apakah memang demikian? Jawabannya ya, betul. Kalau begitu tidak konsisten dong Bilangan 18 tadi dengan Ulangan pasal yang ke-14 ayat 22 dan 23. Mereka sangat konsisten. Keterangannya untuk Ulangan pasal 14 ayat 22 dan ayat 23, karena tidak disebutkan di sini bahwa ini adalah sepenuhnya bagi orang-orang Lewi, maka inilah yang disebut untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu sebagai persepuluhan yang kedua. Jadi ada 10% yang semuanya khusus untuk orang-orang Lewi, tetapi ada 10% lagi yang disebut dengan persepuluhan yang kedua. Kenapa disebut persepuluhan yang kedua? Karena tujuannya berbeda dengan yang pertama tadi, yang sepenuhnya adalah untuk orang-orang Lewi. Yang kedua ini untuk apa? Kita baca ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu, ya, di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, lalu kemudian bukan hanya orang Lewi, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu,
akan datang makan di mana? Di tempatmu, bukanlah dibawa ke bait suci katanya di sini, tapi boleh makan di tempatmu. Lalu kemudian akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Jadi tujuan dari persepuluhan yang kedua ini bukan sepenuhnya untuk orang-orang Lewi, tetapi boleh kita sebut untuk charity, untuk perbuatan belas kasihan, untuk digunakan untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Siapa yang lakukan itu? Dan apakah dilakukan dengan semau kita? Tetap diatur di dalam aturan yang sudah disebutkan di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ini, ayat 24 dan selanjutnya. Tuhan akan menentukan suatu tempat kemana mereka akan bawa, lalu di sana mereka akan makan dari persembahan mereka itu, lalu waktu pulang ke rumah mereka, mereka juga boleh mengundang orang-orang lain untuk mereka bagikan persembahan mereka itu kepada orang-orang tersebut. Tapi ini bukan persepuluhan yang pertama yang disebutkan di dalam Bilangan pasal yang ke-18 tadi. Jadi orang-orang Israel paling tidak dari pendapatan mereka, hasil tanah mereka, hasil panen mereka, paling tidak ada 20% yang mereka berikan kepada Tuhan. 10% persepuluhan untuk orang-orang Lewi, persepuluhan lainnya yang kedua adalah sebagai persembahan charity, yaitu untuk menolong orang lain, untuk tujuan-tujuan yang lain selain dari yang persepuluhan yang pertama tadi itu. Saya pikir demikian. Terima kasih.